Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Nurtiani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Strategi Manajemen Menggunakan Analisis Pestel, Porter, Frio, dan SWOT dari perusahaan Apple. Presentasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana Apple mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar smartphone global melalui analisis tersebut. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Dalam era globalisasi, persaingan bisnis semakin ketat, terutama di industri teknologi. Salah satu perusahaan yang berhasil bertahan sebagai pemimpin pasar adalah Apple melalui produk unggulannya, yaitu iPhone. iPhone bukan hanya sekedar smartphone, tetapi simbol inovasi, desain premium, dan kualitas tinggi. Untuk memahami strategi Apple, kita bisa menggunakan analisis Pestel, Porter, Frio, dan SWOT. Oke, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 5. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan analisis Porter, Pestel, dan Frio. Dan yang kedua, bagaimana penerapan analisis Porter terhadap bisnis iPhone. Yang ketiga, bagaimana penerapan analisis Porter terhadap bisnis iPhone. Yang keempat, bagaimana penerapan analisis Frio terhadap bisnis iPhone. Dan yang terakhir ada bagaimana analisis SWOT yang dapat disusun berdasarkan ketiga pendekatan tersebut. Oke, selanjutnya ada tujuan. Tujuannya juga sama, ada 5. Yang pertama, menjelaskan pengertian analisis Pestel, Porter, dan Frio. Dan yang kedua, menganalisis faktor eksternal yang memengaruhi bisnis iPhone melalui Pestel. Yang ketiga, menganalisis kondisi persaingan industri smartphone melalui Porter. Yang keempat, menganalisis sumber daya dan kapabilitas internet Apple melalui Frio. Dan yang kelima, menyusun analisis SWOT berdasarkan ketiga analisis tersebut. Oke, selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya ada 4. Yang pertama ada bagi mahasiswa sebagai teori strategi bisnis dalam studi kasus nyata. Yang kedua, bagi akademik sebagai referensi tambahan dalam mengembangkan kajian terkait strategi manajemen dan analisis lingkungan bisnis. Yang ketiga, bagi praktisi bisnis sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi perusahaan berdasarkan analisis eksternal dan internal. Dan yang keempat, bagi pembaca sebagai bahan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan produk seperti teknologi iPhone. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan. Pembahasan pertama di sini ada analisis fiskal. Yang pertama ada politik, stabilitas pemerintah, kebijakan fiskal, dan regulasi perdagangan. Yang kedua ada ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, dan daya beli konsumen. Yang ketiga ada sosial, demografi, gaya hidup, tren konsumen premium. Yang keempat ada teknologi, inovasi berkelanjutan seperti AI, 5G, chip, dan kamera. Yang kelima ada lingkungan, sustainability, daur ulang, dan jejak karbon. Yang terakhir ada legal, perlindungan konsumen, hak cipta, aturan privasi digital. Dari yang semua saya sebutkan tadi, yang pertama ada politik. Politik Apple dipengaruhi oleh kebijakan antar negara, biaya impor, hingga berpengaruh pada regulasi terkait teknologi. Yang kedua ada ekonomi. Nilai tukar dolar, inflasi, dan daya beli konsumen sangat berpengaruh pada harga jual iPhone di berbagai negara. Yang ketiga ada sosial. iPhone dianggap simbol situs sosial. Loyalitas konsumen iPhone sangat tinggi dibandingkan brand lain. Yang keempat ada teknologi. Apple selalu menjadi pionir dalam inovasi, misalnya pengembangan chip Bionic, teknologi AI, dan jaringan 4G. Selanjutnya ada lingkungan. Apple mulai berfokus pada berkelanjutan.
seperti penggunaan material daur ulang dan program daur ulang produk lama. Yang terakhir ada legal. Apple sering berhadapan dengan sisi hukum seperti perlindungan data pengguna, regulasi App Store, dan hingga masalah hak cipta. Dari sini kita lihat bahwa iPhone menghadapi peluang sekaligus dari faktor eksternal. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua di sini ada analisis Porter. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru itu sangat rendah karenanya dibutuhkan modal yang sangat besar dan brand yang kuat. Yang kedua ada ancaman produk substitusi. Ada seperti Android dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga ada daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli itu di sini sangat tinggi karenanya banyak pilihan brand-brand lain di luar sana. Yang keempat ada daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok itu sangat tinggi karenanya Apple bergantung pada pemasok chip dan komponen tertentu. Dan yang terakhir ada persaingan industri. Persaingan industri di sini itu sangat ketat seperti Samsung, Oppo, Xiaomi, dan lain-lain. Kalau kita lihat dari sisi analisis Porter tersebut, yang pendatang baru itu sangat sulit masuk, karenanya dibutuhkan modal yang sangat besar atau yang sangat tinggi dan brand yang kuat. Tapi produk pengganti atau substitusi yang sangat banyak. Contohnya seperti Android yang harganya lebih murah dibandingkan iPhone, tapi fitur-fiturnya yang hampir mirip. Konsumen juga sekarang semakin pintar, bisa banyak pilih selain Apple. Pemasok juga punya kekuatan yang lebih besar, misalnya seperti TSMC yang bikin chip untuk Apple. Dan tentu saja persaingan antar perusahaan. Apple harus bersaing ketat dengan produk-produk lain. Strategi Apple ini adalah diferensiasi untuk membuat produk yang lebih beda, lebih premium, dan punya kekuatan ekosistem yang lebih sulit disaingi. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga ini ada analisis Frio. Yang pertama ada value, inovasi desain premium, dan ekosistem yang sangat tinggi. Yang kedua ada rarity, brand global dan loyalitas pelanggan yang langka. Yang ketiga ada imitability, sulit ditiru karena ekosistem yang sangat tertutup dan produk paten teknologi. Yang keempat ada organization, struktur perusahaan yang kuat mendukung strategi jangka panjang. Kita masuk ke perusahaan Apple menggunakan analisis Frio. Kalau kita lihat dari sisi value, iPhone itu jelas memberikan nilai tambah, bukan hanya sekedar gadget biasa, tapi juga sebagai lifestyle. Kalau kita lihat dari sisi rarity, brand Apple itu langka. Tidak semua perusahaan bisa mempunyai tingkat loyalitas setinggi perusahaan Apple. Yang ketiga ada sisi imitability. Ekosistem Apple itu sulit ditiru. Contoh simpelnya seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch terhubung sangat mulus. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dari sisi organization, Apple itu mempunyai struktur yang sangat kuat untuk menjaga kualitas produknya. Ini adalah alasan kenapa iPhone mempunyai keunggulan yang kompetitif yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir ada analisis SWOT dari analisis Pestel, Porter, dan Frio. Yang pertama ada kelebihan, brand yang kuat, inovasi berkelanjutan, dan ekosistem terintegrasi. Yang kedua ada kekurangan, harga yang tinggi, dan ketergantungan pada pemasok. Yang ketiga ada peluang, pasar negara berkembang, dan teknologi AI, jaringan 4G, dan privacy data. Dan yang terakhir ada ancaman, persaingan yang ketat, produk substitusi, dan regulasi global. Jadi artinya dari analisis tersebut, Apple memang mempunyai brand yang sangat kuat, tapi Apple juga memiliki banyak PR untuk mempertahankan produknya di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, iPhone tetap menjadi pemimpin pasar karena keunggulan
berinovasi, diferensiasi, dan brand yang kuat. Namun, iPhone harus tetap waspada terhadap persaingan dan regulasi global. Oke, sarannya, strateginya adalah terus berinovasi, memperluas pasar dengan strategi harga yang lebih fleksibel, serta memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan. Dengan begitu, Apple dapat menjaga posisinya sebagai market leader di masa depan. Demikian presentasi dari saya tentang strategi manajemen menggunakan analisis Pestel, Porter, Prio, dan SWOT. Semoga materi ini bisa menjadi gambaran bagaimana perusahaan mampu bertahan dalam persaingan global. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.